Halo, perkenalkan saya Eni Asrinawati dari TBM Lisan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di Ngabuburit TBM kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari buku Kumpulan Dongeng Anak Indonesia, Forum TBM, terbitan Perpusnas Pers, di mana cerita itu adalah karya saya sendiri yang berjudul Kimo Kancen. Begini ceritanya. Seperti biasanya, Alung, si anak remaja dari Tidung, bermalas-malasan. Tak segera beranjak dari tilamnya pagi itu. Sudah terbangun ya, namun kemudian melamun membayangkan hari cerahnya bermain dengan teman-temannya. Tapi dia kembali lagi tarik selimut, enggan beranjak. Ina Alung sedari pagi buta sudah bangun dan berbenah gubuk kayunya yang sangat sederhana itu. Semenjak ditinggal mati suaminya, Ina Alung harus bekerja lebih giat lagi, bangun lebih pagi, menanak nasi, melakukan pekerjaan rumah dan juga mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan juga Alung, putra satu-satunya. Tapi Alung sangat susah sekali untuk diajak bekerja sama. Paling tidak membantunya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Alung tumbuh menjadi remaja yang suka membantah dan senang sekali bermain dengan teman-teman sebayanya di alam bebas, di bukit, di laut, di hutan yang tak jauh dari rumah mereka di daerah Tanjung Batu, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Alung kuat bermain seharian. Alung, bangun nak, bantu Ina bersimpun di dapur. Ina mau pergi ke laut lebih awal. Ombak sepertinya lagi tinggi. Ina khawatir tak bisa dapat ikan. Bujuk Ina. Ya sudah, Ina tak perlu pergi melaut. Bahaya juga ombak besar. Ina saja sendiri bersimpun di dapur. Alung masih mengantuk. Ujar Alung menolak permohonan Ina. Kalau Ina tak pergi melaut, kita mau makan apa? Ina lagi ingin sekali makan ikan. Semoga dapat ikan lebih yang juga bisa dijual. Lanjut Ina sambil beranjak pergi. Dia menyerah memujuk putranya. Makan nasi dan sambal kita apa? Bantah Alung. Alung, semenjak ditinggal mati Yama, kau semakin menjadi-jadi, suka membantah dan bermain saja. Kapan terakhir kau bantu Ina ini, Lung? Cecar Ina kecewa pada Alung. Aduh Ina, kenapa sebut-sebut tentang Yama? Alung nih masih ngantuk, bukan tak mau bantu. Kembali Alung berseloroh. Tapi lama sudah, tak pernah kau bantu Ina. Semuanya Ina lakukan sendiri. Kau ini sudah besar, Lung. Sepatutnya kau bantu Ina. Mau jadi apa kau nanti? Bermalas-malasan saja kerjamu. Tambah Ina yang semakin emosi. Alung merasa jengah. Dilemparnya selimut hingga jatuh ke lantai. Bergegas ia keluar rumah. Pergi. Loh, Alung, mau kemana kau? Teriak Ina. Main, jawab Alung dengan acuh tak acuh. Astagfirullahaladzim. Ina Alung hanya bisa mengelus dada, melihat punggung Alung yang semakin jauh tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Dengan rasa kecewa, diambilnya jala dan joran sambil berlari menuju perahunya. Cuaca panas hari itu, terik sekali. Sebelum menuju ke tengah laut, dia menarik bubu yang sejak kemarin diletakkannya di dasar laut dangkal. Kosong. Tak ada satupun ikan di dalam bubunya. Tumben, pikir Ina. Tak seperti biasanya, bubu yang selalu didapati penuh berisi ikan, hari ini kosong melompong. Kenapa ini? Coba aku menuju ke tengah lautan agak jauh di sana. Mudah-mudahan ada ikan, meski tak banyak.
harap Ina Alung. Perahu tua peninggalan suaminya itu didayung ke tengah lautan. Setengah mati Ina Alung mendayung karena gelombang ombak yang tinggi. Sesampai di tengah lautan, gelombang ombak agak tenang. Dilemparnya jala dengan penuh harap. Sambil menunggu, Ina Alung juga menyiapkan joran dan umpan untuk memancing. Dia menunggu dan menunggu. Hari itu sepi, tak satu pun kawan sesama nelayan yang turun di laut. Mungkin karena gelombang tinggi, juga karena mereka masih punya simpanan ikan di kotak pendingin mereka. Sementara Ina Alung tidak punya. Jadi setiap hari memang harus pergi melaut, meski gelombang tinggi sekalipun, seperti hari ini. Karena kalau tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dijual. Sementara itu, Alung yang menuju pemukiman warga tiba di rumah si Ujang, kawan bermainnya. Alung melihat Ujang sedang asyik bermain dengan handphonenya. "Main yuk, Jang," ajak Alung. "Main apa? Ini aku lagi main," balas Ujang tanpa mengalihkan pandangan dari handphonenya. "Ah, main apa tuh, Jang? Aku gak ngerti main begitu," jawab Alung yang memang tak pernah bermain handphone karena tidak memilikinya. "Mobile Legend Bani Lung," ujar Ujang serasa bangga bisa bermain handphone. "Hai, apa serunya main begitu? Kita main ke hutan aja, Bah," ajak Alung yang lebih suka bermain di alam menghabiskan energinya yang aktif. "Main apa? Mau main apa?" tanya Ujang sambil meletakkan handphonenya. "Bejambi," jawab Alung, dan mereka pun masuk ke dalam hutan. "Alung, di mana kau bersembunyi? Aduh, capek sekali bah aku mencarimu." Alung dan temannya, Ujang, bermain bejamis dari pagi. Alung tak pernah kebagian menjaga karena dia lihai sekali bersembunyi. "Jadi lagi ke Ujang," sorak Alung yang tiba-tiba muncul. "Capek Balung," si Ujang menyerah. "Lantas bermain apa lagi kita?" seru Alung yang masih bersemangat. "Bentor, belogo," lanjutnya meminta persetujuan Ujang. Dan Ujang hanya menggeleng. "Aku capek." "Kita mengambil kelapa saja yuk," ajak Alung sambil berlari menuju jajaran pohon kelapa. Tak perlu menunggu persetujuan Ujang karena dia yakin Ujang pasti langsung menyusulnya. Kedua bocah remaja itu dengan lihai memanjat pohon kelapa, kemudian bersandar di pohon kelapa itu, membuka kelapa dengan batu besar di sekitar mereka. Hal yang sudah biasa mereka lakukan. Dengan santai, mereka menikmati air kelapa sambil bercengkrama dan menikmati angin kencang lebih dari hari biasanya. Sudah lebih dari 1 jam, Ina Alung menunggu di tengah laut dan joran tak bergerak sedikit pun. Panas matahari rasanya sudah tepat di atas ubun-ubun kepalanya. Perutnya pun mulai keroncongan. Tengah hari dan kelaparan. Disimpunnya joran dan ditariknya jala. Hanya satu saja ikan yang tertangkap jalannya. Hanya satu. Biarlah ini kumasak saja. Ingin sekali aku segera makan ikan, gumam Ina Alung. Kemudian dia mendayung pulang. Setiba di rumah, dia tidak mendapati Alung. Diletakkan segala perlengkapannya. Segera ia ke dapur dan menggoreng 1 ekor ikan yang berhasil ditangkapnya. Setelah matang, diletakkannya ikan itu di atas meja. Lalu ditutupnya dengan tutup saji. Pergi lagi Ina Alung ke laut, berharap mendapat ikan lagi, meski hanya 1 lagi tidak mengapa. Cukuplah untuk dia dan Alung. Kembali lagi Ina Alung menunggu dan menunggu di tengah laut, sambil menahan perutnya yang kosong.
Lemas Ina mendayung kembali. Dengan menahan perih perutnya dan matanya yang nanar di bawah terik panas matahari, ia memperhatikan air laut berharap melihat ikan masuk ke jalannya. Kerucuk, 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 kerucuk. Bunyi apa itu, Long? Terkaget Ujang mendengar. Aku lapar, Jang. Belum aku makan dari pagi, Bah. Terang Alung. Pulang yuk, ajak Ujang. Dan keduanya beranjak ke rumah mereka masing-masing. Sesampai Alung di rumah, langsung tercium aroma ikan goreng. Semakin gemuruh bunyi perut Alung yang kelaparan. Dibukanya tutup saji di meja, dan girangnya ia mendapati ikan goreng di sana. Lahap dimakannya. Nasi putih dan ikan goreng itu. Tanpa sedikit pun dia teringat Ina. Ina Alung di tengah lautan menunggu dengan lemas. Bunyi perut yang keroncongan sedari tadi tak dihiraukannya. Tak lama kemudian, dengan lengannya yang lemah ditariknya lagi jala dan disimpan jorannya. Lagi-lagi, nihil. Ulang ia dengan gontai. Biarlah ikan itu kubagi 2 saja agar bisa kumakan berdua dengan Alung, batinnya. Sesampai di rumah, dilihatnya Alung sedang santai duduk di kursi. Ina lapar sekali. Ina mau makan. Saat membuka tutup saji, betapa terkejutnya ia dan menetes air matanya. Alung lapar, Ina. Alung makan ikannya. Jelas Alung tanpa diminta. Terduduk Ina Alung. Capek fisiknya. Capek pula hatinya. Ina juga lapar, Lung. Begitu saja ucap Ina sambil menyeka air matanya. Dia sadar, tak seharusnya dia menangis di depan Alung. Mereka sama-sama kelaparan. Alung hanya terdiam. Ina mau keluar dulu ya, Lung. Coba mencari daun pepaya saja di kebun. Ina beranjak pergi ke kebun di belakang rumah mereka. Agak tinggi tanah di sana dan dekat dengan tebing pantai. Alung membiarkan Ina pergi sendiri. Beberapa meter dari halaman belakang rumah mereka, terdapat pohon-pohon pepaya yang bisa diolah daunnya menjadi sayuran. Ina Alung pergi ke sana, ingin mengambil beberapa helai daun pepaya, dekat dengan tebing pantai. Ina yang sedang lemah karena laparnya, tak sadar kakinya menapak di tanah yang salah. Terprosoklah ia jatuh dari tebing. Alung! Teriak Ina yang hanya samar didengar Alung. Alung pun tak acuh dengan itu. Alung! Tolong Ina, Alung! Teriak Ina Alung berulang-ulang. Dan Alung baru sadar ketika teriakan yang kesekian. Alung bergegas menghampiri, namun terlambat. Di saat bersamaan, Kimo Kajang melahap Ina. Tidak, Ina! Alung berlari berusaha loncat dari tebing, sementara Kimo Kajang bergerak ke bibir pantai menuju lautan kembali dengan membawa Ina Alung. Jaga dirimu baik-baik, Alung. Hanya itu pesan terakhir dari Ina yang terdengar lirih. Terduduk Alung pada simpuhnya, Alung merasa sangat berdosa. Ina Alung mengalami sendapan atau keburunan. Karena ikan yang ingin Ina makan telah Alung makan semuanya. Ina Alung belum sempat mencicipinya, bahkan menyentuhnya pun tidak. Tinggallah kini Alung sebatang kara, melanjutkan hidupnya sendiri
dengan menjaga dirinya baik-baik seperti pesan terakhir Ina. Begitu teman-teman cerita Kimo Kajang. Terima kasih telah mendengar di Ngabuburit TBM bersama saya. Assalamualaikum.